Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya, selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai budaya inklusivitas dan eksklusivitas masyarakat Lampung. Adapun beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai konsep budaya inklusivitas dan eksklusivitas masyarakat Lampung. Kemudian ada gambaran umum. Selanjutnya yaitu bentuk budaya inklusif yang dilihat dari 3 nilai prinsip pedoman orang Lampung, kemudian kerukunan beragama, dilanjutkan dilihat dari penggunaan bahasa sehari-hari, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai bentuk budaya eksklusif yang dilihat dari 1 nilai pedoman orang Lampung. Adapun sebelum kita masuk ke materi, adapun konsep yang kami pakai, yakni budaya inklusif, eksklusif, dan kearifan lokal. Budaya inklusif adalah budaya yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok etnis yang saling menghormati, memiliki hubungan efektif dengan orang lain, dan merefleksikan diri mereka secara kritis. Singkatnya, mereka secara personal terbuka dengan budaya-budaya yang budaya-budaya lainnya. Terus kemudian ada budaya eksklusif yang merupakan kebalikan dari budaya inklusif, yakni budaya yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok etnis yang bersikap tertutup dengan orang yang bukan berasal dari kelompok mereka. Dan yang terakhir, konsep yang kami menggunakan dalam presentasi kali ini yakni kearifan lokal sendiri, mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan juga berkembang dalam masyarakat, yang dikenal, dipercayai, serta diakui sebagai elemen penting yang kemudian mampu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Jadi itulah 3 konsep yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Nah, selanjutnya materi yang pertama yakni mengenai gambaran umum Provinsi Lampung yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Kepada Saudara Rizal dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Di sini Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung Pulau Sumatera dengan ditunjang dengan pelabuhan. Kita memiliki pelabuhan yang besar dan salah satu unsur yang kemudian menjadikan Lampung kerap kali kedatangan banyak pendatang terutama dari Pulau Jawa. Hal ini kemudian menjadikan Lampung sangat terbiasa dengan kedatangan manusia ataupun orang-orang dari luar Pulau Sumatera dan dengan culture mereka, dan hal ini kemudian menjadikan Lampung atau orang Lampung sendiri lebih terbuka kepada setiap pendatang. Adapun Lampung sendiri, penduduk Lampung maksud saya didominasi oleh suku Jawa dengan total keseluruhan penduduk keseluruhan sebesar 7.581.948 berdasarkan sensus penduduk pada 2010. Hal ini tapi didominasi oleh suku Jawa. Kemudian baru Lampung dengan besar 1.028.190, kemudian ada suku Sunda dan kemudian Sumatera Selatan. Lampung sendiri disahkan, atau Provinsi Lampung sendiri disahkan pada tahun 1994, tepatnya untuk Undang-Undang Nomor 14 tahun 1994 bahwa sebelumnya Lampung bergabung dengan Sumatera Selatan atau masuk otoritas Sumatera Selatan. Namun pada tahun tersebut dan berdasarkan SK tersebut, Lampung kemudian memisahkan berkembang menjadi provinsi sendiri. Untuk hal tersebut membuktikan bahwa Lampung kemudian dianggap mampu untuk mengelola wilayahnya sendiri dengan berbagai multikulturalnya dan keberagamannya. Ya, jadi singkatnya bahwa gambaran umum Provinsi Lampung yang berada di ujung Sumatera itu sudah cukup terbuka dengan suku bangsa yang ada. Karena dilihat bahwa lebih dari 30 suku bangsa hasil dari sensus 2010 yang menjelaskan bahwa ke kita bahwa Lampung sendiri itu terbuka dengan suku bangsa yang ada di Indonesia. Terus kemudian kita bisa melihat
bentuk budaya inklusif yang bisa dilihat dari 3 nilai pedoman orang Lampung sendiri yang akan dijelaskan oleh Saudara Sutan. Kepada Saudara Sutan dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Fisco. Bentuk budaya inklusivitas dalam masyarakat Lampung ialah terdiri dari konstitusi budaya atau falsafah hidup yang dikenal dengan nama Philip Senggiri. Pedoman bersikap dan pedoman berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas kehidupannya. Philip Senggiri kita kenal dengan 4 butir falsafah hidup, yaitu Nemu Nyimah, Tengah Nyapur, Sakai Sambayan, dan Julut Badek. Budaya inklusivitas dalam masyarakat Lampung ditemukan pada nilai falsafah butir pertama, kedua, dan ketiga, yaitu Nemu Nyimah yang memiliki makna beramah tamah terhadap tamu dan orang lain. Di sini maksud beramah tamah ialah sebagai bentuk penghormatan, juga bentuk menghargai sesama individu, meskipun bukan dari suku Lampung asli, atau kita biasa menyebutnya biasanya adalah suku pendatang. Kemudian budaya inklusif juga terdapat dalam butir kedua, yaitu Nengah Nyapur, merupakan sikap yang suka bersegaul, bersahabat, dan sikap masyarakat Lampung yang selalu berlandaskan pada sikap kekeluargaan, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan etnis lain dalam pergaulannya. Tidak memilih-milih pergaulan berdasarkan suku, yang menandai bahwasanya suku masyarakat Lampung adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang menerima suku-suku yang lainnya. Masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, dengan tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal-usul, dan golongan. Kemudian yang ketiga adalah nilai falsafah yang ketiga, Sakai Sambayan, yang dikenal sebagai pedoman hidup masyarakat Lampung untuk selalu bergotong royong, tak memandang bulu dalam membantu orang lain. Dan berdasarkan 3 dari 4 nilai tersebut menandakan bahwasanya masyarakat Lampung merupakan masyarakat yang berbudaya inklusif. Hal ini dibuktikan dari nilai-nilai yang ketiga budaya itu, dari 4 nilai Philip Senggiri, yaitu keterbukaan, kekeluargaan, rasa bersahabat, dan toleran terhadap sesama. Saya rasa itu, Fisco. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Sultan. Jadi singkatnya bahwa Provinsi Lampung ini juga memiliki bentuk budaya inklusif yang dilihat dari 3 dari 4 nilai falsafah pedoman orang Lampung. Lalu kemudian selain dari nilai falsafah hidupnya, kita bisa juga lihat dari kerukunan umat beragama masyarakat Lampung. Nah, ini bakal dijelaskan oleh Saudara Dani. Kepada Saudara Dani dipersilakan. Terima kasih Saudara Fisco atas kesempatannya untuk menyampaikan salah satu bentuk inklusif yang ada di masyarakat Lampung. Nah, kebetulan pada saat ini saya akan menyampaikan dari faktor agama. Nah, jadi masyarakat Lampung ini diidentifikasi bahwa dia memiliki budaya inklusif karena dilihat dari segi bertoleransi agamanya. Nah, dari apa saja sih dikatakan kok masyarakat Lampung itu memiliki budaya yang inklusif? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dari komposisi agama yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua adalah bentuk monumen yang ada di Provinsi Lampung, dan juga yang ketiga adalah bentuk komitmen ataupun perjanjian yang dilakukan di Provinsi Lampung. Nah, yang pertama adalah dari segi komposisi. Nah, teman-teman semua bisa dilihat pada grafik pada gambar tersebut, ada banyak sekali agama di Provinsi Lampung. Tidak hanya satu agama saja, melainkan banyak. Meskipun jika dilihat dari grafik tersebut, mayoritas terbesar penduduk Lampung memeluk agama Islam sebanyak 7.264.783. Dan kedua disusul oleh agama Kristen dengan angka 115.255. Yang ketiga disusul oleh agama Hindu dengan angka 113.512. Yang keempat disusul oleh agama Katolik
dengan 69.000. Yang kelima agama Buddha dengan 24.122, dan terakhir adalah Konghucu dengan 596 pemeluk. Nah, sisanya lainnya itu mungkin terdiri dari beberapa agama yang mungkin belum diakui di Indonesia, karena sepepandangan kelompok kami bahwa agama resmi yang di Indonesia diakui itu hanya 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tadi dari segi komposisi agamanya. Nah, yang kedua dari segi monumen ataupun bangunan yang ada di Lampung. Nah, pada gambar tampilan ini dilihat ada yang namanya Tugu Kerukunan Umat Beragama yang ada di Lampung. Tepatnya ini terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di mana dengan adanya tugu tersebut menggambarkan bahwa di Lampung itu agama tidak hanya didukung oleh satu mayoritas saja, dan agama di Lampung itu saling bertoleransi, rukun, dan bersatu dengan adanya dibangun tugu tersebut. Dan yang ketiga adalah dilakukannya sebuah perjanjian. Nah, pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 13 Oktober, telah dilakukannya perjanjian ataupun sebuah bentuk komitmen yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung dan juga para tokoh-tokoh agama yang ada di Lampung. Oleh karena itulah kenapa dikatakan Lampung mencerminkan budaya inklusif. Terima kasih, Saudara Fisco. Ya, terima kasih Saudara Dani atas pemaparan yang sangat baik. Jadi, emang budaya inklusif itu bisa dilihat dari banyak sudut pandang, bisa dilihat dari nilai pedoman hidupnya, terus dari faktor agama juga, dan emang kita lihat di sini bahwa memang di Lampung sendiri ada bukti kerukunan umat beragama yang disimbolkan melalui monumen yang ada di Kecamatan Panjang. Nah, kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yakni bentuk dari budaya inklusif lainnya, yakni penggunaan bahasa dalam masyarakat Lampung yang akan dijelaskan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, dipersilakan. Ya, terima kasih Saudari Fisco. Bentuk inklusivitas lainnya di daerah Lampung bisa kita lihat dari segi linguistik ataupun bahasa. Nah, di sini kita lihat di mana tadi Saudara Rizal sudah menjelaskan bahwa di Lampung sendiri mayoritas penduduknya adalah beretnis Jawa dengan 50% lebih. Nah, oleh karena itu dilakukanlah penelitian menurut data dari sensus penduduk 2010. Penelitian ini berdasarkan pada bahasa yang digunakan sesama anggota rumah di dalam rumah tangga atau bahasa ibu. Nah, dari data sensus penduduk ini, 7,5 juta orang lebih tinggal di Lampung dan 6,8 jutanya berumur di atas 5 tahun. Nah, inilah yang dijadikan sasaran penelitian untuk mengukur seberapa banyak orang yang menggunakan bahasa Jawa, Indonesia, atau Lampung dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang ada di Lampung untuk bercakap sehari-hari. Ini menggunakan skala 0 sampai 10% ya. Jadi bahasa Jawa di sini 50% lebih telah digunakan oleh banyak masyarakat Lampung. Ini juga berdasarkan alasan pada sejarah transmigrasi yang telah terjadi sejak zaman Belanda. Nah, itu membantu penyebaran penduduk dari Jawa ke Lampung sebagai destinasi transmigrasi. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan oleh 30% lebih penduduk masyarakat Lampung. Selanjutnya bahasa Sunda dengan 16%, selanjutnya bahasa Melayu, dan lain-lainnya. Dan lain-lain lainnya adalah termasuk bahasa Lampung. 20% lainnya ini juga merupakan masyarakat yang menggunakan bahasa Lampung untuk bercakap sehari-harinya digabung dengan yang lainnya. Selanjutnya, tingginya multikulturalisme di Lampung ini menunjukkan bahwa benar adanya filosofi kehidupan Piil Pesinggiri tersebut diterapkan dengan sangat baik di daerah Lampung. Tidak ada konflik-konflik yang terjadi
terkait penggunaan bahasa sehari-hari saya rasa. Justru masyarakat Lampung sendiri pun mempelajari bahasa Jawa, bahasa Sunda untuk bercengkrama dengan yang lainnya, hidup bersama, nengah nyapur, sakai sambayan, saling membantu sesama. Saya rasa kehidupan inklusivitas di Lampung berjalan sangat baik sampai saat ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Fisco. Ya, terima kasih atas pemaparannya, Hafiz. Jadi, memang bisa kita lihat ya bahwa dari tiga aspek yang kita lihat tadi, dari pedoman hidup orang Lampung, yang dilihat dari 3 nilai, dan dari kerukunan umat beragama, selain itu juga penggunaan bahasa sehari-hari yang mayoritas di masyarakat Lampung, di dalam masyarakat Lampung itu menggunakan bahasa Jawa, itu mencerminkan bahwa memang Provinsi Lampung ini cukup terbuka terhadap suku bangsa lainnya selain suku Lampung, yang mencerminkan juga bahwa Lampung itu memiliki budaya inklusif. Nah, selain budaya inklusif, kita akan kelompok kami akan memaparkan mengenai bentuk budaya eksklusif dalam masyarakat Lampung yang akan dipresentasikan oleh Cyril. Pada Cyril dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pisco. Jadi saya akan menjelaskan eksklusivitas dalam berbudaya. Jadi eksklusivitas ini terjelaskan dalam sistem otopietiknya dari Nicholas Luhmann. Jadi sistem otopietik ini merupakan sistem yang menghasilkan elemen-elemen dasarnya sendiri. Dia menetapkan perbatasan-perbatasan dan struktur tersendiri yang mengacu pada diri sendiri dan tertutup. Artinya dalam struktur adat yang mengatur norma bermasyarakat, mengesahkan bahwa dalam masyarakat ada kelompok tertentu yang memisahkan diri karena adanya keistimewaan. Nah, dalam masyarakat Lampung sendiri terdapatnya 2 masyarakat, yaitu Saibatin dan Pepadun. Nah, saya akan menjelaskan yang masyarakat Pepadun contohnya. Dalam masyarakat Pepadun terdiri dari adanya kelompok Abung, Bobian, Megopak, dan yang lainnya. Nah, dalam pemimpin Pepadun disebut adanya punyimbang. Nah, punyimbang ini adalah kelompok-kelompok yang teristimewakan dalam struktur dan adat masyarakat Lampung Pepadun. Kedudukannya ini sebagai kelompok eksklusif yang merupakan adanya upaya dari konstitusi adat yang bertujuan guna pelestarian nilai etika sosial dalam masyarakat. Kemudian adanya penetrasi nilai budaya asing dapat diseleksi. Sekiranya ada yang tidak sesuai dengan nilai dan norma adat masyarakat Pepadun tadi, perlu diantisipasi agar kekuatan dan kearifan lokalnya tetap terjaga. Kemudian, PIL Pesenggiri memiliki pondasi budaya eksklusivitas yang menjadi cerminan otopietik, yakni Bejuluk Beadek. Bejuluk Beadek ini sendiri maknanya adalah identitas yang melekat pada orang Lampung dan diatur dalam tata cara adat. Karena berjuluk Beadek ini salah satu gelar atau adat yang diberikan oleh keluarga dalam tatanan masyarakat Lampung. Contoh gelar adat sendiri seperti dalam gelar SPDB, yaitu gelar dalam masyarakat Saibatin, yakni Saibatin Punyakan Dalon Beliau, yang biasanya Pangeran Edward Syah Pernong, Raja Kerajaan Adat Skala Berak, Paksian Pernong Lampung, yang bergelar Sultan Skala Berak, yang dipertuankan dalam dalam 23. Kemudian ada gelar lain, yaitu menantu beliau, yang bergelar Arigina Nareswati Firauzama dengan Adok Dalom Putri Nimbang Paksi Lanangan Dalom. Ya, sekian dari penjelasan saya. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Provinsi Lampung ini memiliki budaya inklusif maupun eksklusif yang dilihat dari berbagai macam aspek. Nah, dari presentasi kita kali ini, kita menunjukkan bahwa Provinsi Lampung itu kalau dilihat dari budaya inklusifnya, itu dilihat dari yang pertama nilai falsafah Lampung yang ada 4, namun kalau di budaya inklusif kita melihat dari 3, yakni nengah nyampur, nemu nyimah, dan sakai sambayan.
Kemudian dilihat dari juga bentuk budaya inklusif itu kerukunan umat beragama yang secara nyata itu secara real terlihat bahwa adanya tugu monumen kerukunan umat beragama yang ada di Bandar Lampung, tepatnya di Kecamatan Panjang. Lalu juga kita lihat juga bisa lihat dari penggunaan bahasa sehari-hari dengan asumsi bahwa anak-anak anak di atas umur 5 tahun itu sudah bisa menggunakan bahasa, dan dari datanya pun bisa kita lihat tadi bahwa di Provinsi Lampung itu ada sekitar 3 juta sekian, hampir setengah dari jumlah penduduk Provinsi Lampung dari data sensus 2010. Nah, dan yang terakhir tadi dari penjelasan Saudara Cyril bahwa budaya eksklusivitas yang ada di Lampung itu bisa kita lihat dari 1 dari 4 nilai pedoman orang Lampung, yakni Bejulu Bu Ade, ya, yang terlihat sangat eksklusif bagi orang Lampung itu sendiri. Nah, jadi sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas mengenai budaya inklusivitas dan eksklusivitas masyarakat Lampung. Apabila ada salah kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.